Video ini teruntuk kalian para prokrastinasi, terutama pada saat pembuatan skripsi. Kalian sering banget menunda-nunda dan akhirnya malah sama sekali nggak terkerjakan. Ini cocok banget buat kalian, jadi ditonton sampai akhir dan jangan di skip ya. Halo semuanya, balik lagi di channel aku Vita Afifa. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, terutama teman-teman yang lagi nyusun skripsi. Semoga penyusunan skripsinya lancar dan juga keadaan kalian baik-baik aja. Nah, buat teman-teman yang lagi proses menyusun skripsi, pernah nggak sih yang ngerasain kayak males banget buat ngelanjutin proses skripsi kalian, atau memulai, ataupun mungkin udah di pertengahan jalan tapi kalian udah ngerasa males dan kayak kurang minat dan akhirnya menunda buat melanjutkan untuk mengerjakan skripsinya. Jadi setiap kali kayak kalian mau ngerjain tuh kayak males banget, atau bentar aja deh, atau besok aja deh. Kalian lagi gak mood, Lagi bad mood nih, tunggu mood baik aja, minggu depan aja deh, minggu ini biar santai aja dulu. Dan akhirnya kalian gak ngerjain sama sekali skripsi kalian dan akhirnya ketunda lama banget, bahkan bisa sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ini tuh sering banget ya dirasain sama teman-teman mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi, dan bahkan aku sendiri tuh juga pernah ngerasainnya. Nah, di video ini aku pengen share nih gimana caranya supaya kalian gak nunda-nunda lagi untuk ngerjain skripsinya. Oke, jadi kita lanjut ke tips dan juga cara gimana sih supaya nggak keseringan menunda-nunda untuk melanjutkan mengerjakan skripsi. Kira-kira apa sih yang bikin kalian itu keseringan buat menunda? Karena nih ya, nggak semuanya menunda itu adalah hal yang buruk. Bisa jadi karena kalian perfeksionis. Kalau kalian adalah orang yang tipenya perfeksionis, yang seperti misalnya kalau kalian kerjain pada saat ini atau hari ini kayaknya ini bakal gak maksimal deh, dan akhirnya kalian memutuskan untuk mengerjakan besok, tapi benar-benar pada saat besok itu semua persiapannya udah matang dan memang kalian kerjain besoknya, itu it's okay. Tapi bukan dijadiin alasan ya, setiap hari itu bukan waktu yang bagus buat ngerjain skripsinya, tapi emang bener-bener kalian udah ada tenggat waktu untuk kalian ngerasa itu maksimal buat dikerjain atau udah cocok untuk melanjutkan skripsi kalian dan kalian benar-benar mengerjakannya. Kalau setiap hari kalian merasa gak maksimal atau gak cocok waktunya, itu sama aja berarti kalian bener-bener menunda untuk melanjutkannya. Lalu alasan selanjutnya, gimana kalau ternyata kalian tuh ngerasa kayak demotivasi setiap hari, atau kayak ngerasa kalian tuh capek atau gak merasa bersemangat dan juga gak ada motivasi sama sekali buat ngelanjutin, kayak bener-bener ngerasa demot setiap hari yang ekstrim banget, yang dimana kalian tuh cuma di rumah dan gak ngerjain apa-apa karena kalian ngerasa demotivasi yang ekstrim atau gak mood yang ekstrim. Kalau itu terjadi di kalian setiap waktu dan bahkan setiap hari, aku saranin kalian buat ke profesional seperti psikolog atau ke konselor, senyamannya kalian pengen konsultasi kemana. Atau yang ketiga, misalnya kalian tuh ada pekerjaan atau emang nyusunnya tuh sambil kerja, so it's okay buat ngenunda karena memang kalian ngerasa waktunya itu mepet atau gak cukup. Nah, tapi gimana sih buat yang nunda-nunda bagi orang yang malas? Misalnya kalian bakalan nunda dan akhirnya kalian malah lebih memilih untuk nonton drakor atau ngelanjutin series, atau kalian cuman scroll-scroll TikTok dan sosmed yang ngeliatin yang cuman hal-hal yang gak penting, atau kalian pergi nongkrong gak jelas yang gak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu gimana tuh? Oke, aku akan jelasin satu-satu caranya gimana sih supaya kalian bisa terhindar dari sifat prokrastinasi ini dalam pembuatan skripsi. Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Kalian harus ngumpulin niat di diri kalian buat kalian bisa mengerjakan skripsi kalian, melanjutkan penelitian kalian supaya bisa dikerjakan dengan baik. Nah, tapi si niat ini nih sebenarnya yang menghalangi kalian buat bisa melanjutkan skripsi kalian. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ingat orang tua. Kalau kalian masih dibiayain nih kuliah, jajannya sama orang tua, coba deh buat kalian mengerti dan mikirin kondisi orang tua kalian. Kalau misalnya kalian bisa mengerjakan skripsi dengan cepat, kalian bisa selesai kuliah dengan cepat, bisa meringankan beban orang tua kalian, ya kan? Buat kalian yang bayar sendiri biaya kuliahnya, nah dari uang yang kalian hasilkan tuh bisa aja kan kalian bisa untuk membahagiakan orang tua, membeli sesuatu untuk orang tua kalian. Nah, itu kayak lebih menyenangkan orang tua dan juga menyenangkan diri kita, ya kan? Nah, lalu yang ketiga adalah ingat uang semester kalian. Banyak banget nih ya yang uang semesternya tuh bahkan mahal, yang bisa kayak uangnya tuh bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Kayak sayang gak sih kalian di kampus itu udah tinggal skripsian doang, terus kayak kalian menghabiskan uang setiap semesternya cuman buat skripsi yang kalian tunda terus, yang kalian gak buat itu, dan akhirnya kalian membuang uang ke kampus. Sayang gak sih kalian jadi kayak berdonasi ke kampus dengan sukarela? Dari uang semester kalian tuh banyak banget tuh kalian bisa gunain buat self reward untuk diri kalian, atau bisa untuk ke hobi kalian, bisa untuk jalan-jalan, dan bahkan bisa untuk buat modal bisnis, yang dimana kan kayak aku bilang tadi, uang semester itu banyak tuh lumayan fantastis dan itu bisa banget buat kalian
buat modal buat jualan dan akhirnya kalian bisa dapat untung ya kan. Atau kalian ngerasa yang uang kuliah aku gak seberapa banyak kok and it's fine gitu. Tapi menurut aku dari uang semester tuh bisa loh kalian buat, daripada mendonasikan cuma-cuma buat kampus, kalian bisa memberi ke saudara-saudara kita yang kurang mampu, dan itu bisa mendapat pahala loh buat kita dan kebahagiaan buat orang yang menerimanya. Lalu yang selanjutnya adalah membangun mood dan juga motivasi. Nah, kalian bisa banget tuh kalau kalian mau mengerjakan skripsi kalian dengerin musik yang bikin kalian tuh semangat buat ngerjain skripsinya. Jadi bisa menaikkan mood kalian tuh. Sebenarnya banyak banget tuh cara kita supaya kita tuh bisa naikin mood kita dan juga memotivasi diri kita. Misalnya nih, ada beberapa teman-teman kita yang maju duluan untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, itu bukan dijadikan sebagai alasan kalian buat malas-malasan ataupun iri terhadap teman kita, tapi jadi motivasi. Kayak si A aja udah bisa menyelesaikan skripsinya, masa aku enggak? Aku juga harus bisa dong. Nah, jadikan itu motivasi untuk kalian berproses dalam mengerjakan skripsi. Terus juga untuk motivasi, kalian tuh pengen gak sih kerja di suatu tempat tapi harus ada syarat kalian harus selesai S1. Nah, sementara skripsi aja belum selesai. Nah, itu bisa kalian jadiin motivasi nih buat aku pengen kerja di sini, jadi aku harus cepat-cepat menyelesaikan skripsi aku sehingga aku bisa mendapatkan ijazah ataupun syarat kelulusan sehingga aku bisa bekerja di tempat yang diinginkan itu. Atau nonton-nonton konten seperti ini yang bisa meningkatkan motivasi kalian. Jadi ketika motivasi naik, mood pun akan naik, dan proses pengerjaan skripsi pun akan semakin bagus dan baik. Jangan sampai ya mood yang mengendalikan kalian, tapi kalian yang harus mengendalikan mood. Jadi sebaik mungkin kalian bisa tetap mengerjakan walaupun sedang gak mood. Pelan-pelan pasti kalian bisa membangun mood kalian, atau kalian bisa cari hal-hal yang bisa membangun mood. Nah, jadi gimana nih, kalian udah berusaha untuk menaikkan motivasi kalian ataupun mood kalian, tapi itu nggak bekerja dan berhasil sama sekali. Nah, kayak penjelasan aku di sebelumnya, ketika kalian berada di keadaan demotivasi ataupun gak mood yang sangat ekstrim, kalian jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional seperti psikolog atau konselor dan juga psikiater kalau itu keadaannya udah sangat-sangat mengganggu aktivitas kalian. That it's okay sampai kalian ngerasa membaik dan kalian bisa melanjutkan skripsi kalian. Oke, aku mau cerita sedikit. Pada saat kemarin proses skripsi aku, itu aku dari sempro ke sidang itu tuh lumayan lama, sekitar 1 tahun. Itu bukan karena aku males-malesan, enggak, aku males tuh kayak cuman sebulan setelah sempro. Tapi setelah itu aku sebenarnya udah selesai penelitian itu sekitar setengah tahun, 6 bulan itu udah selesai. Cuman aku menunda proses sidang aku. Kenapa? Karena pada saat di pertengahan aku mengerjakan skripsi itu, keadaan aku sedang kurang baik, dan dimana pada saat itu aku terkena anxiety disorder, dan itu lumayan mengganggu aktivitas dan kegiatan aku pada saat itu, dan aku belum bisa untuk melanjutkan aku untuk sidang skripsi. Jadi apa yang aku lakukan pada saat itu, yang pasti aku ke profesional dulu untuk membuat keadaan aku lebih membaik. Karena kalau aku harus memaksakan untuk melanjutkan pada saat itu, menurut aku kurang baik dan juga gak akan maksimal, karena kondisi aku pada saat itu juga berefek ke fisik aku, sehingga ketika aku mau melakukan aktivitas yang kayak sebelumnya aku bisa melakukannya itu merasa baik-baik aja, dan pada saat keadaan aku mengalami anxiety disorder itu, kayak semua yang aku lakukan sebelumnya itu kayak udah nggak normal lagi menurut aku. Jadi itu lumayan mengganggu kan, dan jadinya dengan keadaan kondisi aku tuh aku harus menunda sidang aku setahun, dan juga aku udah wisuda pada tahun 2022. Jadi it's okay, itu bakalan selesai kalau kalian kerjain, walaupun itu pelan-pelan. Kalian juga pasti bisa. Nah, jadi maksud aku di sini tuh gimana? So it's okay buat kalian yang ngerasa lagi nggak baik-baik aja, buat kalian tuh periksakan diri kalian ke profesional hingga kalian merasa keadaan kalian tuh udah mulai membaik. Nah, di situ aku pelan-pelan aku mulai konsultasi dulu ke dosen pembimbing aku, dan harusnya pada saat itu aku bisa sidang skripsi di tahun 2021 akhir harusnya, karena aku udah selesai itu di Oktober. Cuman aku yang lebih tahu diri aku, karena aku belum bisa untuk cepat-cepat, jadi aku take time, dan akhirnya aku baru bisa sidang skripsi itu di awal 2022. Pada saat itu lagi bulan puasa. Nah, aku yakin kalian yang lagi demotivasi ataupun gak mood yang ekstrim banget, itu pasti kalian bisa ngelaluinnya dan kalian bisa menjalankan aktivitas lagi dengan lancar. Cuman kalian bakal harus melakukannya tuh sedikit lebih pelan aja. Yang penting tetap berproses dan jangan berhenti sama sekali. Oke? Semangat! Oke, next yang selanjutnya adalah self reward. Misal nih, kalian baru mau buat bab 1. Nah, nanti kalian tuh catat tuh, atau dari diri kalian sendiri, kalau aku udah menyelesaikan bab 1, aku bakal beli pizza atau makanan kesukaan kalian, atau
pada saat kalian selesai bab 2, aku bakal nonton film kesukaan aku yang ada misalnya di Netflix atau di platform mana gitu kan. Atau kalian kayak udah menyelesaikan nih penelitian, udah nyelesain untuk mengumpulkan data dan mengolah data, dan di situ kalian kayak bikin perjanjian buat diri kalian, nanti aku bakal nongkrong di cafe favorit aku atau di cafe baru ini. Jangan kalian nongkrong dulu di cafe sementara kalian gak ngerjain skripsinya, apalagi buat nongkrong-nongkrong gak jelas tuh jangan. Misalnya kalau kalian bisa menyelesaikan skripsi ini dalam waktu berapa bulan, aku bakal jalan-jalan nih ke sini. Nah, itu bikin kalian jadi lebih semangat. Dan jangan lupa ketika kalian sudah menyelesaikan itu pada tepat waktu ataupun pada target kalian, jangan lupa mengapresiasi diri kalian atau mengucapkan terima kasih kepada diri kalian yang udah berjuang dan juga bisa menyelesaikannya sesuai target. Just say thanks to yourself, kayak oke, aku udah bekerja keras, terima kasih diriku, kita bisa menyelesaikannya atau kita bisa mengerjakannya dengan baik. Daripada misalnya kalian cuman mengeluh kayak banyak banget sih, aduh pusing, aduh bingung. Mendingan ya kalian bisa mengapresiasi seberapapun kalian bisa mengerjakan atau seberapa jauh progres kalian itu lebih baik daripada mengeluh gak jelas. Nah, banyak nih dari teman-teman mahasiswa nih yang udah ngelakuin self reward tapi belum ngelakuin apa-apa, tapi kalian malah mengesampingkan skripsi kalian. Nah, itu salah banget. Oke, dan yang terakhir adalah jangan lupa ingat diri kalian sendiri. Sadar gak sih kalau sering menunda tuh sebenarnya malah bikin kita makin stres dan tertekan karena banyaknya pekerjaan yang kalian tunda-tunda, dan akhirnya malah banyak pikiran dan ngerasa itu jadi beban buat kalian. Dan juga dengan menunda waktu itu banyak banget peluang yang kalian lewatin, kayak misalnya ada lowongan pekerjaan dari perusahaan yang bagus, lowongan pekerjaan dari perusahaan yang kalian tuju, dan juga menunda membuang banyak waktu, ya nggak sih? Dan sebenarnya setelah kalian menyelesaikan skripsi itu nanti bakal banyak waktu melakukan hobi-hobi kalian. Itu bakal lebih enak nggak sih ngerjainnya? Skripsi udah selesai, kuliah udah selesai, dan banyak waktu yang bisa kalian lakukan sesuai dengan yang kalian inginkan, itu lebih leluasa. Oke, jadi itu aja cara dan tips dari aku gimana caranya supaya nggak menunda penyelesaian atau proses pengerjaan skripsi kalian. Nah, kalau rasanya bagi kalian itu berat banget, it's okay, karena aku yakin buat skripsi itu gak gampang ya. Susah-susah gampang, kerjain aja pelan-pelan dan minta bantuan dari orang-orang terpercaya, entah dari teman, dosen, entah dari dosen pembimbing kalian atau dosen-dosen yang kalian dekat, senior, dan siapapun yang menurut kalian bisa membantu kalian. Yang penting tetap kerjain walaupun pelan-pelan, karena pelan-pelan tuh pasti tetap ada proses dan juga progresnya. Pelan-pelan pasti akan selesai. Kalau nggak kerjain sama sekali, kapan selesainya? Dan kerjakan juga sesuai dengan kapasitas tubuh kalian. Kalau capek ya istirahat, kalau ngantuk ya tidur, dan kalau waktunya udah makan ya makan. Dan juga cukupkan air supaya tetap terhidrasi tubuh kalian ya. Jangan dipaksa. Pokoknya manage waktu sebaik mungkin. Karena aku udah ngerasain pada saat itu aku sama sekali gak manage waktu dengan baik. Aku paksa buat skripsi iya, aku kerja iya, dan ngerjain semuanya tuh dalam waktu bersamaan, kurang tidur, ngopi tiap hari, dan akhirnya aku ngedrop. Jangan sampai kalian sampai sakit ya. Jaga tubuh kalian juga tetap bugar dan fit. Jangan main-main aja dan jangan nongkrong-nongkrong aja, apalagi kebuang waktu buat scroll-scroll TikTok dan sosial media yang gak penting. Oke, jadi itu aja video kali ini. Semoga membantu kalian. Maaf apabila ada kata-kata yang belibet atau kurang kalian mengerti. Kalian bisa komen di kolom komen, dan atau kalian mau bertanya bisa langsung DM di IG aku @vitaafifah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan kalian yang sedang mengerjakan skripsinya semoga lancar dan cepat selesai. Oke, jangan lupa like dan juga subscribe. Aku Vita Afifah. Bye bye.